Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bang Pede di mari di Bekasi Pedia TV. Iya nih, kali ini Bang Pede lagi ada di Rusun Rawa Bebek ini, Cakung, Jakarta Timur, lagi diundang. Ada keluh kesah salah satu warganya di mari. Nah, pengen tahu keluh kesahnya apaan ya? Udah, kita dengerin aja ini curhatannya korban ini, yang juga pengurus RT 003 RW 017 Rusun Rawa Bebek bersama kuasa hukumnya Pak Albert Siagian SH. Ada apa nih Bang ya? Bujuk dah. Kita dengerin aja deh ya dulu ya. Apaan nih keluh kesahnya sama curhatannya? Katanya sih udah ngelapor ke Polsek Cakung buat penyelesaian masalahnya, tapi belum selesai-selesai pisan. Ada apa gerangan ya peristiwanya ini sampai polisi pisan laporan. Ya, dengerin terus dan tetap stay tune di Bekasi Pedia TV. Bang, ini ada apa nih Bang, rame-rame? Kegiatan apa nih Bang? Begini Bang, kami kuasa hukumnya dari Pak Novalando. Barusan kami telah berkoordinasi dengan pihak pengelola terkait akan adanya peliputan media. Akan tetapi dari pihak pengelola setelah kami temui, dan sebelum kami menemuinya, kami sudah mengajukan surat untuk peliputan media. Dan barusan dari pihak pengelola tidak mengizinkan. Dalilnya, dasarnya harus bersurat kepada Kadis. Kan tapi kami menilai pihak pengelola tidak kooperatif akan kejadian ini, mengingat klien kami merupakan korban atas pengancaman yang dilakukan oleh pihak security, dan pengancaman tersebut sudah kami laporkan pada pihak polisian sektor Cakung. Dasarnya pengancaman mungkin kita bisa mendengarkan langsung dari pihak korban. Silakan. Ya, kebetulan pada tanggal 28 Januari tahun 2020 kurang lebih jam 22.30 terjadi hal-hal yang tidak mengenakan di Rusun Tower Rawa Bebek perihal perpindahan warga di malam hari. Kebetulan kami pengurus RT 03 RW 17 Rusun Tower B Rawa Bebek malam itu bertanya karena kami melihat ada pindahan warga di tengah malam, dan kami bertanya kepada pihak security apakah diizinkan untuk pindah di malam hari. Ketika itu ada seorang satpam yang berkata bahwa dia tidak punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan saya. Lalu ditunggu atau dipanggil Bapak Ketua atau Dandru, Komandan Regunya, untuk memberikan informasi atau penjelasan dari apa yang kami tanyakan sebagai warga. Ternyata ketika dia datang, Dandru tersebut bernama Bapak Hadi Kuswanto. Ternyata tidak baik. Dia langsung datang dengan wajah yang kurang baik, kurang bagus, dan menunjuk-nunjuk kepala saya, wajah saya, sambil berkata bahwa siapa saya, siapa kamu, ada hak apa monitoring. Lalu saya menjawab saya sebagai warga, dan dia berdiri dan mengatakan, apa kapasitas Anda untuk monitoring saya? Ya saya katakan lagi, saya warga yang membayar setiap bulannya 765.000 di tempat ini dan punya hak dan kewajiban, kan begitu. Tetapi lama-kelamaan bukannya tambah benar, tetapi lebih arogansi lagi, dan mengeluarkan statement atau kata-kata yang kurang baik di tengah satpam-satpam lainnya. Mengatakan bahwa saya akan dimakan lah, saya akan awas kalau ketemu di luar, lalu pengancaman lah dengan banyak hal, kata-kata kebun binatangnya pun keluar, dan saya sebagai warga hanya duduk diam saja. Dan pada akhirnya malam itu diteleponlah chip dari security tersebut. Memang datang chip di tengah malam dan tidak bisa berbuat apa-apa, hanya saja mendengarkan keluh kesah saya, tetapi tidak ada solusi. Dan dia berkata bahwa dia akan izinkan kami untuk
menyelesaikannya dan menjadi kepanjangan tangan di kantor pengelola. Dan pada akhirnya kami naik ke atas karena waktu sudah malam, walaupun oknum security tersebut masih saja emosi yang berlebihan, padahal saya tidak bikin masalah di situ, hanya dalam kapasitas seorang pengurus RT yang menanyakan perpindahan itu diperbolehkan malam hari atau tidak. Karena saya dan beberapa warga, hampir semua, kami pindah tidak pernah malam hari. Selalu dari pagi sampai dengan jam 5 sore. Selebihnya memang tidak diizinkan. Dan kenapa masih ada yang diizinkan untuk pindah malam hari? Hanya itu saja pokok persoalannya. Tetapi dilakukan dengan hal jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting, tetapi arogan dan menantang warga begitu loh. Padahal kan kami membayar kewajiban kami setiap bulan, dan hari ini saya tidak mendapatkan hak saya untuk dilindungi, tetapi saya hanya diizinkan hanya untuk membayar saja begitu loh. Dan pada akhirnya kami melaporkan kasus ini pada tanggal 29 Januari ke polsek yang terdekat, yaitu Polsek Cakung. Itu di bulan Januari, dan sampai pada hari ini tanggal 16 Maret tidak ada etikat baik atau penyelesaian yang baik. Yang ada cuma silaturahmi, tetapi hanya sebelah pihak saja yang mengklaim bahwa mereka telah berdamai dengan saya. Tapi untuk hal itu biar kuasa hukum saja yang menjelaskan lebih dalam lagi. Sementara informasi yang bisa saya berikan mengenai kejadian ini cukup dulu, nanti kuasa hukum yang akan melanjutkan. Terima kasih, Pak. Atas dasar pertanyaan yang diajukan oleh pihak security itu, mengingat peraturan rusun di Rawa Bebek, ada peraturan jam operasional lift barang dari pukul 6 pagi sampai pukul 7 malam. Itulah dasar pertanyaannya. Dan sangat disayangkan, yang seharusnya tugas fungsi security atau satpam melayani, mengayomi warganya di lingkungan kerjanya dengan hati, dengan profesional. Tetapi pihak klien kami tidak mendapatkan hal itu. Seperti yang diucapkan, diancam dibunuh. Selain daripada kami melaporkan ke pihak polisi yang didampingi oleh beberapa warga, termasuk warga tersebut menjadi saksi atas kejadian malam tersebut, kami juga sebagai kuasa hukum telah mengajukan surat somasi pertama yang diterima oleh pihak pengelola tertanggal 17 Februari 2020 yang isinya mengklarifikasi terkait SOP perekrutan tenaga kerja, terkait pemberian sanksi bagi warga ataupun pengelola yang melanggar peraturan rusun. Dan somasi kami tidak dibalas sama sekali, sehingga pada tanggal 6 Maret kami melakukan somasi kedua dengan pertanyaan dengan isi yang sama, dan akhirnya somasi kami dijawab tertanggal berapa? Di hari Senin dari hari Jumat, yang isinya bahwa pihak pengelola telah mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh pihak kepolisian, pihak LMK kelurahan, staf dari pihak pengelola, dan difasilitasi yang katanya dalam surat tersebut oleh pihak Bu Asih Sumaretmi selaku pimpinan dari Rusun Rawa Bebek. Kami di sini menyatakan pertemuan tersebut tidak sah. Yang pertama, kami sebagai kuasa hukum tidak diundang secara resmi dalam pertemuan tersebut.
Yang kedua, sudah jelas dengan tegas klien kami dalam pertemuan mengatakan kepada mereka yang hadir, saya hadir di sini atas undangan Bapak RW 017 dalam rangka silaturahmi terkait mediasi. Saya serahkan pada kuasa hukum dengan menjawab ataupun bersurat. Dan yang ketiga, pertemuan tersebut tidak dilengkapi dengan notulen rapat. Yang kedua, pertemuan tersebut tidak dilampiri dengan surat perdamaian yang dikatakan perkara ini dengan pihak klien kami dan Pak Hadi Kuswanto selaku Danru 3 di Rusun telah selesai dengan berdamai. Yang akhirnya kami menilai pihak pengelola melalui